Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti dengan ihsan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan coba membahas suatu matan dalam bidang ilmu fikih, terkhusus fikih madhab Syafi'i, yang mana matan ini adalah matan yang masyhur, yang mana dipelajari oleh pemula yang ingin mempelajari madhab Syafi'i. Matan yang ana maksud adalah matan Abi Syuja', atau dengan dikenal juga dengan nama matan Al-Ghayah wa Takrib atau Ghayatul Ikhtisar. Ini ada beberapa penamaan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan matan ini. Dan syarah yang kita ambil faedah itu sebuah syarah yang berjudul Tashilul Intifa' bi Matni Abi Syuja' wa syai'in mimma ta'allaqa bihi min dalil wa ijma'in. Al-juz' al-awwal, yang mana kitab ini ada 2 juz. Juz yang pertama itu dari kitab Thaharah sampai kitab Haji. Kemudian juz yang kedua itu dari kitabul Bai' atau kitabul Buyu' sampai akhir kitab. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Muhammad ibn Husain Al-Qadiri. Nah, kita langsung masuk ke muqaddimah yang disebutkan oleh Abu Syuja' rahimahullah. Nah, beliau qala asy-syekh wal imam Abu Thayyib al-masyhur bi Abi Syuja' Syihabul Millah wad Din Ahmad bin al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani saqallahu tharahu sabibar rahmati wa ridwani waskanahu a'la faradisil jinan. Beliau yaitu Abu Syuja' rahimahullah bernama Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani. Sekilas mengenal beliau penulis dari matan ini. Beliau lahir pada tahun 433 Hijriah. Di kota Basrah, di Irak. Dan beliau wafat tahun 593. Umur beliau cukup panjang, sekitar 160 tahun. Beliau mengajar fikih Syafi'i di Basrah sekitar 40 tahun. Kemudian beliau rihlah ke Madinah dan beliau wafat di kota Madinah, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup atau umur beliau cukup panjang 160 tahun. Akan tapi dikisahkan bahwasanya tidak ada satu anggota pun yang rusak. Artinya anggota badan beliau itu masih berfungsi normalnya sampai akhir hayatnya. Maka ketika ada yang bertanya tentang sebab hal tersebut, maka beliau mengatakan ma asaitullaha bi'adwin minha falamma hafidtuha fi sighar an ma'asillah hafidahullahu fil kibar. Aku tidak bermaksiat kepada Allah dengan anggota badanku di waktu kecil. Artinya ketika ia menjaga ketika kecil dari berusaha untuk menjauhi maksiat, maka kemudian ketika sudah tua Allah jaga beliau dengan kondisi yang tadi disebutkan. Rahimallahu rahmatan wasi'an. Beliau yang memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita baca syarahnya musta'inan mutabarrikan. Menyebutkan bismillah ini sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus mutabarrikan, yaitu bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seolah-olah musta'inan mutabarrikan bismillahirrahmanirrahim u'allifu ya kitabi hadza, dengan meminta pertolongan ya dan bertabaruk ya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. U'allifu kitabi hadza, ya aku menyusunnya, mengarang kitab ini. Ya kita sedikit bahas ya tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wallahu ya atau Allah ya, lafaz Allah yaitu alamun ala Rabbi subhanah. Bahwasanya Allah adalah nama ya Ar-Rabb, nama Tuhannya yang maha suci. Dalun ala dzatihi al-muttasifati bi sifatil kamali al-mutlaq, yang mana menunjukkan zat yang disifati dengan sifat yang sempurna, yang mutlak. Nah, kemudian apakah lafaz Allah ini lafaz yang jamid atau mustaq? Maksudnya apakah lafaz Allah ini lafaz yang terambil dari kata lain atau tidak? Maka di sini wal muhaqqiqun ya, dan ulama muhaqqiq ya, ala anahu mushtaqun, bahwasanya lafaz Allah itu mushtaq. Wa asluhu al-ilah, ya asalnya al-ilah, dari kata al-ilah. Hudhifat ya hamzatuhu, ya dihapus ya hamzahnya takhfifan, ya untuk meringankan likathal istimalihi. Karena apa? Karena banyak penggunaannya. Ya dalam bahasa Arab ada misalkan beberapa kalimat yang karena banyak penggunaan kemudian dihapus ya, kemudian dihapus. Misalkan kita contohnya akhadha ya'khudhu, asalnya kan ukhudh fil amrnya, tapi kemudian hanya khudh ya. Sebagian mengatakan karena kathal istimal, karena banyaknya penggunaan. Nah, jadi al-ilah ya, al-ilah itu kemudian hamzahnya dibuang ya. Tsumma udghimat al-lam fil lam ya, kemudian diidghamkan lam yang pertama kepada lam yang kedua ya. Fasara hakada, kemudian menjadi ya lafaz Allah. Jadi sebagai gambarannya kita tuliskan bahwasanya lafaz Allah ya, lafaz Allah ya ini adalah mushtaq ya, mushtaqun min al-ilah ya, al-ilah. Nah, kemudian apa khudifat al-hamzah, hamzahnya dibuang ya, sehingga kan menjadi alif lam kemudian lam ha. Nah, kemudian ya idghamkan ya, idghamkan ya. Ya sehingga menjadi seperti ini, jadi Allah ya. Jadi ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya lafaz Allah ya dari kata al-ilah. Kemudian ya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya dikatakan di sini Ar-Rahman Ar-Rahim ismani azimani. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang agung lillahi ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya dalani ala sifatir rahmah, yang menunjukkan sifat rahmah. Wa hiya sifatun azimatun, dan ia merupakan sifat yang agung. Laiqatun billahi ta'ala, dan yang layak, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Munazhatun anin naqsi ya, yang mana terlepas ya, terbebaskan dari kekurangan. Wa an mumathilati sifatil makhluk, dan terbebas ya, bersih ya dari menyerupai sifat makhluk. Kemudian apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ataukah ada perbedaan antara Rahman dan Rahim? Tentu ya, War-Rahmanu ablag minar Rahim. Bahwasanya Ar-Rahman itu maknanya lebih dalam daripada Ar-Rahim. Ya, karena ada suatu kaidah ya, li'anna ziyadatal mabni atau ziyadatul mabna ya tadullu ala ziyadatil makna. Karena tambahan pada bangunan suatu kata yaitu menunjukkan adanya tambahan makna. Jadi seperti ini, misalkan kita mungkin yang ambil contoh dakhala. Ya, dakhala itu secara makna masuk ya. Maknanya masuk. Dia fi'il lazim.
ya dakhala ketika ditambahkan alif ya, ditambahkan alif maka maknanya akan berubah ya, ketika kata dakhala ya, ini fiil lazim ketika ditambahkan alif misalkan adkhala maka akan bertambah secara makna. Kalau ini lazimnya, kalau adkhala menjadi mutaaddi artinya butuh objek ya. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Jadi ini kaidah yang tadi disebutkan ya. Ziyadatul mabna ya, ziyadatul makna artinya ada tambahan pada bentuk pembangunan kata ya, maka secara makna pun akan bertambah. Nah, kemudian di sini Ar-Rahman itu lebih dalam daripada Ar-Rahim. Ya, adapun secara perbedaan, apa perbedaannya? Memang ada perbedaan di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan Ar-Rahman itu sifat rahmah, artinya dua-duanya terambil dari sifat rahmah. Tapi kalau Ar-Rahman itu sifat rahmat ya, bagi Allah yang cakupannya luas ya. Allah rahmatnya untuk seluruh makhluknya ya, seluruh makhluknya baik manusia, hewan dan yang lainnya, baik manusia yang kafir maupun yang mukmin. Nah, adapun Ar-Rahim itu rahmat Allah yang sifatnya lebih khusus, lebih sempit, yaitu untuk orang-orang beriman. Itu perbedaan yang pertama. Ada juga yang menyebutkan dengan perbedaan lain, bahwasanya Ar-Rahman itu adalah sifat rahmah yang Allah miliki sejak zaman azali. Adapun Ar-Rahim itu ketika Allah berbuat kepada makhluknya. Jadi ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita lanjutkan, alhamdulillahi ya, segala puji bagi Allah ya, huwa atsanau 'ala Allahi ta'ala bil jamili ala jihati ta'zim. Ya. Alhamd ya, lillah ya, alhamdulillah ya, artinya ats-tsana 'ala Allah, pujian terhadap Allah taala dengan keindahannya dari segala sisi atau dari sisi pengagungan. Artinya kita dikatakan hamd itu ketika memuji dengan apa? Pengagungan. Fa in khal anta an ta'zim, apabila ya pujian itu tidak ada pengagungan, fa huwa madhun mujarrad, maka itu hanya sebatas pujian biasa, hanya sekadar madah ya, bukan dikatakan hamd ya, artinya pujian biasa. Nah, maka di sini ada perbedaan antara hamd dan madah. Kalau hamd pujian disertai dengan pengagungan. Adapun madah ya hanya sekadar pujian ya tanpa pengagungan. Kemudian walam fil hamd ya listighraq ya. Maka lam ya, alif lam ya, artinya lam ta'rif ya pada lafaz alhamdu ini listighraq ya, artinya untuk mencakup ya seluruhnya ya. Fallahu subhanahu lahu alhamd min kulli wajhin wa fi kulli zaman wa kulli makanin wa bi kulli lisanin. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ya baginya pujian ya dari segala sisi ya, dari segala ya, setiap waktu, setiap tempat, dan dari siapapun yang mengucapkannya dengan lisannya ya, dari sisi dari bahasa apapun ya, ketika ada pujiannya maka pujian tersebut ya adalah hakikatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka wa idza humida ghairullahi fa haqiqatu hamdihi ya hamdullahi. Ya, apabila dipuji selain Allah maka hakikatnya ya pujian tersebut adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya misalkan seorang mengucapkan pujian terhadap ya, orang lain ya, pada hakikatnya itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena orang yang dia puji ya pada hakikatnya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kesempurnaan, Allah yang memberikan ya kesempurnaan pada makhluk tersebut ya. Maka jadi li'annahu mubdi al-kamal wa musaddihi, karena Allah yang menciptakan kesempurnaan dan yang memberi kesempurnaan. Maka na'am ya yang bagi ya syukru man ajrallahu an-ni'amnya ala yadihi. Ya, maka ya hendaknya seorang berterima kasih ya kepada orang yang melalui wasilahnya ya, melalui tangannya ya, nikmat Allah itu sampai kepadanya. Maka Rasulullah bersabda ya, la yashkurullaha man la yashkurun nas.
ya tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya ketika seorang bersyukur ya kepada Allah, pada hakikatnya dia bersyukur seorang ketika bersyukur berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya pujian yang dilakukan ya, pujian yang diucapkan kepada orang itu pada hakikatnya adalah pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tadi ya memberikan ya kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang menerimanya, itu pada hakikatnya Allah yang memberi. Nah, kemudian Rabbal Alamin, ya Rabb semesta alam. Ar-Rabb huwal Khaliq al-Malik al-Mudabbir. Ar-Rabb yaitu Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta, Al-Malik, ya yang menguasai, Al-Mudabbir yang mengatur, atau Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur. Ya, di sini Rabb ya ini porosnya 3 ya, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah adalah sang pencipta, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Wala yutlaqu mu'arrafan illa 'ala Allah, dan tidaklah kata Ar-Rabb ini uh, secara mutlak ya ma'rifah dengan alif lam ya Ar-Rabb illa 'ala Allah, kecuali untuk Allah. Jadi Rabb kan secara makna bisa bermakna apa? Sahib, pemilik ya. Nah, disebutkan Rabbul Ibil, pemilik unta. Ya, itu boleh ya, Rabbul Ibil, Rabbul Bait, pemilik rumah. Tapi kalau misalkan ma'rifahnya ya dengan alif lam Ar-Rabb, maka ini tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-alamin, apa itu al-alamin? Al-alamin ya ismu jam'in ya mufraduhu alamun. Ya, alamin itu isim jama'. Ya, mufradnya apa? Alam. Ya, bi fathil lam, dengan lam yang berfathah. Alam. Ya, bukan alim, alam. Nah, ismun amun lima siwallah. Ya, ini adalah nama yang umum ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain Allah disebut alam. Wal awalim asnaful makhluqat. Ya, dan awalim ya. Awalim itu adalah jenis-jenis makhluk ya. Wa kullu qarnin minha wa jailin yusama alam. Ya, alaman. Setiap masa, setiap generasi maka itu disebut alam. Jadi ini mukadimah yang pertama ya, yang mana muallif yaitu Abu Syuja' rahimahullah, beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian saja dulu ya untuk pertemuan pertama. Insyaallah kita lanjutkan ya mukadimah yang berikutnya yang ditulis oleh beliau ya, yaitu Abu Syuja' ya rahimahullahu taala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.